Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ridwan, tolong pimpin doa, Ridwan. Ya Bu, sebelum kita memulai kegiatan, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih kepada Ridwan. Baik, hadir semua ya hari ini anak-anak. Semuanya sudah hadir di room Google Meet kita. Tadi Ibu juga sudah mengirimkan absensi di Google Form. Ibu perhatikan sudah hadir semua. Terima kasih ya anak-anak. Nah, Ibu akan memberikan video motivasi terlebih dahulu supaya kalian bersemangat dalam belajar. Ini video motivasi, tolong disimak ya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning dikombinasikan dengan Zoom meeting, kalian diharapkan mampu menelaah 4 struktur dan 5 aspek kebahasaan teks prosedur yang sudah kalian baca dan kalian dengar ya. Nah, adapun cakupan materi kita hari ini anak-anak, itu kita akan melakukan telaah terhadap 4 struktur teks prosedur dan menelaah 5 aspek kebahasaan teks prosedur. Nah, ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Desti Bu, masih. Iya, Desti, apa pelajaran minggu lalu? Masih ingat? Minggu lalu kita belajar tentang materi menyimpulkan teks prosedur. Iya, benar, menyimpulkan teks prosedur. Nah, siapa yang masih ingat apa itu teks prosedur? Teks prosedur merupakan teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal langkah demi langkah yang tepat secara berurut untuk tujuan yang diinginkan. Nah, apa itu menyimpulkan teks prosedur? Ada yang masih ingat? Saya Bu, Ya, silakan. menyimpulkan teks prosedur adalah kegiatan merangkai gagasan-gagasan pokok pembicaraan dari uraian panjang teks menjadi ringkasan yang runtut dan mudah dipahami. Iya, benar sekali. Sekarang kita nonton dulu. Benar sekali. Ini ada materi tentang struktur. Selanjutnya, ada aspek kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, menggunakan jaringan perintah. Yang kedua, penggunaan masuk atau proses. Yang ketiga, penggunaan data pemrograman. Yang keempat, ada penggunaan kata keterangan cara, alat atau perhitungan. Dan terakhir, menggunakan Nah, setelah menyaksikan video tadi, apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang sudah Ibu berikan? Siapa tahu ada yang penasaran. Saya Bu, Ya, silahkan siapa? Gendis Bu. Oh ya, Gendis. Apa pertanyaannya, Gendis? Bagaimana cara menelaah struktur teks prosedur? Oh iya, bagus sekali pertanyaannya, Gendis. Sesuai dengan pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu menjawab, mungkin ada teman kalian yang ingin menjawab terlebih dahulu pertanyaan Gendis? Saya Bu, Ya, siapa namanya? Vanessa. Ya, Vanessa. Silahkan. Menurut saya, kita harus baca dulu teksnya, baru kita pilih bagian-bagian strukturnya. Iya, ada lagi mungkin? Desti Bu,
Ya, Esti, silakan tambahkan. Setelah membaca, kita harus memilah mana bagian tujuan, alat, dan bahan, dan sebagainya. Iya benar. Tadi Vanessa menjawab juga sudah benar. Ditambahkan lagi oleh Desti, jawabannya semakin lengkap. Jadi tentu kalau kita mau menelaah struktur, kita baca terlebih dahulu teksnya ya. Setelah baca, baru kita tentukan mana bagian tujuan. Tujuan itu biasanya di awal ya, di pembukaan. Kemudian mana bagian alat dan bahan. Nah, alat dan bahan tadi seperti yang sudah disampaikan di video, itu adalah alat-alat yang kita gunakan atau bahan-bahan yang kita gunakan. Misalnya tepung, kalau kita mau masak sesuatu ya, masak kue misalnya pakai tepung dan sebagainya ya. Kemudian setelah alat dan bahan, ada namanya apa? Struktur teks prosedur itu tadi ada 4 ya. Yang pertama tujuan, yang kedua alat dan bahan, yang ketiga langkah ya langkah-langkah atau cara membuatnya, yang keempat penutup, biasa di akhir ya, penutup ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, kalian bisa memperkaya sumber belajar kalian ya. Kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian bisa berdiskusi melalui WA group ya. Nah, ada juga penilaian. Nah, hari ini Ibu tetap akan mengadakan penilaian dalam bentuk tes tertulis. Selain itu, Ibu juga akan mengobservasi sikap kalian selama proses pembelajaran. LKPD ini Ibu kirim melalui link yang ada di Google Form. Nanti Ibu bagikan di WA Group. Kalian adakan penyelidikan bersama kelompok kalian tadi ya. Nah, instruksinya tentu kalian harus baca dulu teks prosedur yang ada di LKPD. Nah, jika sudah selesai, silahkan kelompok Aleta, mungkin Aleta. Makanan ini termasuk makanan unik karena aslinya dicampur sekitar kurang lebih 20 jenis sayuran. Makannya sambil keringat bercucuran loh. Itu termasuk bagian struktur tujuan. Selanjutnya bagian bahan dan alat. Bahannya ada 500 gram beras, setengah buah kelapa parut, lada hitam secukupnya, 1 ruas lengkuas diiris tipis, 2 sendok makan ketumbar biji. Ya. Langkah berikutnya. Struktur berikutnya langkah-langkah. 1. Didihkan air secukupnya, bisa ditambahkan tetelan daging sapi, masukkan sayuran yang keras seperti ubi, jagung, kacang panjang. Ya, sudah. Rizky, Aleta, dan Aisyah sudah benar, Bu. Ya, Sudah struktur. lengkap. Iya, siapa? Saya Bu Aleta. Ya, kameranya tetap aktif ya. Menurut saya, kesimpulan pembelajaran ini tentang menelaah 4 struktur teks prosedur. Nah, ini Ibu beri penguatan. Menurut kalian, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Menyenangkan? Iya, terima kasih kalau menyenangkan. Ya, rencana tindak lanjut itu materi pertemuan berikutnya yaitu tentang teks laporan hasil observasi. Nah, terima kasih karena telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, marilah kita berdoa bersama menurut agama dan kerjaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih kepada Ridwan yang telah memimpin doa. Terima kasih juga kepada seluruh anak-anak